Halo semua, kita akan membahas tentang pengembangan produk untuk bisnis kuliner. Nah, penting bagi semua yang ingin memulai usaha itu untuk memperhatikan teknik pengembangan produk. Tidak hanya berkaitan dengan bisnis kuliner, hampir setiap bisnis yang menawarkan sesuatu untuk customernya, maka teknik pengembangan produk sangat penting untuk dilakukan dan untuk dipahami terlebih dahulu. Nah, di Tarung Food Studio, kami juga membantu klien kami untuk mengembangkan produk yang inovatif, produk yang punya value tinggi sehingga mudah diterima masyarakat, sehingga hasilnya adalah produk yang telah jadi tersebut memiliki pasar yang baik dan tentunya laku di pasaran. Oke, kalau dalam bisnis kuliner tidak hanya kita tentang menjual produk jadi ataupun apa maksudnya, tidak hanya tentang kita menjual produk yang kita pasarkan satuan. Misalnya kita punya produk snack, kemudian kita pasarkan satuan langsung ke customer kita. Nah, kita tidak hanya membahas itu, tapi kita akan membahas lebih luas daripada itu, tapi tetap dalam ranah kuliner, di mana uh, kita yang mau punya usaha kecil-kecilan, misalnya rumah makan kecil-kecilan atau kafe kecil-kecilan. Nah, mari kita sama-sama membahas tentang pengembangan produk dari awal. Oke, pengembangan produk pertama yang harus kita perhatikan itu adalah eh, berorientasi customer. Nah, kita pertama sebelum menciptakan produk, kita harus lihat dulu pasar customernya, di mana customer tersebut. Kemudian kita harus punya semacam apa namanya, hal yang cukup detail tentang customer kita, pengetahuan atau wawasan tentang customer kita yang cukup detail. Misalnya kita tinggal di mana, kita mau buka bisnis di mana, atau pasar kita di daerah mana. Kita lihat bagaimana culture masyarakatnya, kemudian tingkat ekonominya. Misalkan gini, kita punya satu daerah dekat perkantoran atau dekat universitas. Nah, kita ingin buka usaha kuliner di sana. Kemudian apa saja yang harus kita perhatikan? Misalnya di sini kita yang harus kita perhatikan adalah daya beli dan hal yang paling dibutuhkan di lingkungan universitas atau di lingkungan perkantoran. Artinya produk kuliner apa yang cocok diterima oleh lingkungan sekitar kita. Seperti kalau di kampus mungkin mahasiswa ini senangnya makan apa, di perkantoran karyawan senangnya makan apa. Dan kalau itu makanannya sifatnya bisa dikonsumsi harian, apakah itu cukup pas di kantong mereka. Nah, ini salah satu proses awal untuk mendevelop produk. Jadi produk itu harus based on kebutuhan. Jadi jangan kita menciptakan produk sekedar sifatnya ya barang tersier begitu. Nah, produk dengan kebutuhan yang tidak begitu, atau kebutuhannya tidak ada, yang hanya sekedar hiasan atau pelengkap, ini pasarnya relatif kecil. Jadi pertama harus berdasarkan kebutuhan. Ada tidak atau gini, dari target pasar kita, target market kita, baik itu komunitas, artinya masyarakat yang ada di tempat kita memasarkan produk, ataupun daerah target kita memasarkan produk kita. Nah, dari sana ada nggak kebutuhan apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita ciptakan. Nah, jadi bukan ini bagian dari mencari ide dulu. Jadi kita harus lihat ide apa yang bisa kita dapatkan berdasarkan kebutuhan yang nampak dari pasar kita. Jadi pasar itu kita bagi dua. Pertama, berdasarkan wilayah. Dari wilayah tersebut kira-kira kebutuhan apa yang nampak jelas dibutuhkan dan belum ada atau masih jarang keberadaannya di daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah dari masyarakatnya atau dari komunitasnya. Nah, dari masyarakat tersebut, masyarakat juga terlapis-lapis, terbagi dalam beberapa lapisan.
mulai dari kita melapisi dari genre usia, kita bisa membagi kelompok masyarakat berdasarkan rentang usia, atau kita bisa membagi kelompok masyarakat berdasarkan rentang ekonomi. Nah, di situ pun kita akan lihat kebutuhan apa yang memang dibutuhkan oleh mereka, oleh masyarakat tersebut. Nah, jadi itu yang kita sebut target pasar. Target pasar adalah wilayah dan masyarakat. Nah, kemudian jika kita telah menemukan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memvalidasi ide. Ya. Memvalidasi ide itu dengan cara melakukan apakah dengan survei, menanyakan langsung ke beberapa orang di daerah tersebut, apakah betul mereka tertarik atau butuh dengan produk yang akan kita ciptakan. Kemudian, sudah ada belum orang yang sama membuat produk tersebut? Kalau sudah ada, bagaimana bisnisnya? Apakah laris atau tidak, atau apakah disukai atau tidak? Jangan sampai kita menciptakan produk, sudah ada yang memasarkan produk tersebut, akan tetapi ternyata sambutan masyarakatnya tidak begitu baik. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kenapa masyarakat tersebut tidak menyambut baik produk tersebut? Apakah karena produk tersebut benar-benar tidak disukai, atau karena produk tersebut tidak baik memasarkannya? Artinya orang yang telah membuat produk tersebut tidak baik memasarkannya, sehingga tidak sulit ditemukan oleh customer sekitar. Nah, kemudian hindari juga dalam mengembangkan produk itu asumsi. Artinya begini, asumsi itu kan sifatnya subjektif. Artinya jangan menurut saya, menurut dia, menurut teman saya. Nah, hal seperti ini harus dihindari. Jadi dalam bisnis mengembangkan produk, kita tidak boleh berasumsi. Misalnya, kayaknya kalau kita bikin menu A atau makanan A, ini akan disukai oleh orang-orang. Nah, ini asumsi. Kenapa? Karena itu hanya praduga atau prasangka kita saja. Nah, ini harus dihindari. Dalam pengembangan produk, yang harus dilakukan adalah memvalidasi ide tersebut, yaitu dengan melakukan survei dan melakukan eksperimen, trial and error. Kita harus mencoba, pertama ciptakan produk dulu dengan baik produknya, nah baru kita coba pasarkan. Tidak secara langsung, misalnya kita coba ke orang-orang sekitar dulu dengan uji gratis, apakah mereka suka. Nah, ketika melakukan validasi ide ini, khususnya ketika kita telah meminta atau mengajak orang lain untuk mencoba produk kita, yang harus kita jamin adalah testimoni yang mereka berikan kepada kita itu benar-benar jujur. Artinya jangan sampai mereka mengatakan baik hanya karena tidak enak terhadap kita. Oke. Produk kita rasanya enak gitu. Nah, ini jangan sampai dia mengatakan enak karena dia nggak sungkan atau merasa tidak enak terhadap kita gitu. Karena kita teman baiknya, karena dalam nggak mau mengecewakan kita, membuat kita merasa membuat kita merasa down mentalnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi testimoni yang mereka berikan kepada kita itu harus benar-benar netral, murni. Makanya diusahakan kalau bisa jangan mengenal. Jangan pernah kasih testimoni produk kita itu ke orang yang kenal kita. Dan apalagi mengetahui tujuan kita apa. Karena bisa aja testimoni dia tidak netral. Nah, makanya usahakan kasih produk kita itu sampelnya atau testernya ke orang-orang yang benar-benar netral, sehingga testimoni dia itu betul-betul bisa dijadikan oleh kita sebagai pelajaran. Ya, jadi kita bisa belajar apa kekurangan dari produk kita tersebut. Misalnya apakah rasanya kurang, kemasannya, harganya. Nah, sehingga bisa lebih netral, ya. Nah, ini penting banget karena kebanyakan orang kasih tester produk ke temannya. Nah, temannya banyak yang nggak netral karena nggak enakan, atau karena misalnya sebaliknya dia nggak jujur. Nah, ini
perlu diperhatikan betul-betul. Nah, jadi tidak boleh berasumsi dalam menciptakan produk, harus betul-betul berdasarkan data yang kita punya. Nah, data yang kita punya itu data yang kita dapat dari langsung bereksperimen, menguji dan memvalidasi pasar. Oke. Kemudian dalam pengembangan produk kita juga harus cepat. Dalam hal ini kita nggak boleh lama-lama mengembangkan produk ya. Dalam hal kuliner menurut saya nggak boleh terlalu lama. Artinya kita harus punya deadline untuk masing-masing proses pengembangan produk itu. Misalnya riset pasar, kita harus punya deadline-nya kapan. Kemudian menciptakan produk itu sendiri, kita harus punya deadline-nya kapan. Nah, sampai validasi pasarnya pun kita harus punya deadline kapan, sehingga betul-betul proses development produk kita itu terarah. Dan setelah kita berhasil menciptakan produk, tester, dan hasilnya sambutan pasarnya cukup bagus, yang kemudian yang harus kita perhatikan adalah pesaing. Ya. Dalam hal kuliner saya yakin nggak ada yang 100% produk yang kita ciptakan itu betul-betul tidak ada persaingannya, atau belum pernah ada orang yang belum menciptakan produk tersebut. Pasti sudah ada. Tinggal kita memperhatikan pesaing kita bagaimana, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian ketika kita telah memperhatikan pesaing kita dalam produk yang dia tawarkan kepada customer mereka, nah kita jangan sampai bersaing secara frontal. Kita bersaingnya seperti balapan, tidak frontal, artinya tidak langsung head to head berhadapan dengan dia. Nah, makanya yang harus dilakukan adalah menambahkan perbedaan atau diferensiasi pada produk kita. Nah, ini sangat penting. Jadi misalnya kita sama-sama jualan kopi, dan kopi apa yang betul-betul membedakan dari kopi yang kita jual dengan kopi pesaing kita. Nah disitulah seninya kita bereksperimen, seninya kita dalam mengembangkan produk, yaitu membuat sebuah perbedaan. Ya kalau kita jago dalam hal rasa atau dalam hal membuat komposisi rasa, ya itu harus kita tunjukkan. Atau misalnya kita jago dalam hal desain, ya berarti itu harus kita tunjukkan. Misalnya kemasan kita desainnya jauh lebih eye catching gitu ya. Nah itu jadi perbedaan itu tidak harus beda dalam hal rasa. Perbedaan itu banyak, mulai dari perbedaan dalam hal kemasan, perbedaan dalam hal rasa, perbedaan dalam hal pelayanan. Banyak sekali dalam bisnis kuliner itu untuk memberikan nilai yang berbeda. Tapi semua itu bermuara pada satu hal. Perbedaan yang kita berikan itu adalah value, nilai yang dirasakan langsung oleh customer. Nah kita kembali lihat customer kita tuh lebih aware kemana. Apakah dia lebih aware terhadap rasa, ataukah dia lebih aware terhadap pelayanan atau kemasan. Saya yakin setiap customer itu berbeda-beda. Nah, tinggal bagaimana kita betul-betul mengoptimalkan perbedaan itu menjadi nilai yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh customer kita. Kemudian, produk yang sudah jadi, yang diterima oleh masyarakat misalnya, atau belum dapat sambutan oleh masyarakat itu, jangan pernah anggap itu sebagai produk final kita. Nah, kita harus buat versi by versi. Artinya kita harus terus improve produk kita setiap saat gitu, meningkatkan kualitasnya. Mulai dari tadi rasanya ditingkatkan. Nah, kalau improvisasi ini tidak hanya pada satu segmen saja, mulai dari rasa, pelayanan, hingga kemasan itu harus diimprove. Jadi setiap keluhan, komplain dari customer kita harus dicatat agar itu menjadi bahan kita untuk improvisasi produk kita seterusnya. Nah,
Jadi dalam pengembangan produk sebenarnya banyak hal yang harus betul-betul dipahami gitu. Cuma saya nggak akan terlalu mendalam juga di sini karena ini masih baru. Saya masih coba perkenalkan kulit dari development produk itu sendiri. Jadi intinya produk itu kita lihat dulu pasarnya, kita riset pasarnya dengan cara mengetahui wawasan customer kita seperti apa. Kemudian kita akan dapat ide-ide produk apa yang memang bisa kita ciptakan yang berdasarkan dari kebutuhan. Artinya harus ada kebutuhan dulu. Jangan sampai produk yang kita ciptakan nggak ada yang butuh buat apa. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu ada kebutuhan, kita ciptakan produk itu, berikutnya produk itu harus diuji. Sebelum itu, kita validasi ide itu. Validasi dulu ide kita dengan cara melakukan survei atau melakukan perbandingan dari survei tersebut. Misalnya di sana udah ada yang jual ini, di sana udah ada yang jual ini, kita bandingkan produk tersebut, mulai dari produknya, kualitas produknya hingga kesuksesan produknya. Artinya bagaimana customernya menerima produk tersebut, apakah sama penerimaannya atau beda. Itu harus dibandingkan, artinya validasi produk. Baru yang kedua adalah menguji produk. Yang ketiga adalah menguji produk, maksud saya menguji produk langsung ke customer yang netral supaya testimoninya netral. Ya, jadi jangan sampai tadi mereka mengatakan produk kita bagus, enak, baik, bukan karena rasanya, bukan karena experience-nya yang dia rasakan, tapi karena dia lebih nggak enak terhadap diri kita. Nah, ini jangan sampai terjadi. Makanya penting untuk mencari siapa nih target yang mau kita uji produk kita kepada mereka gitu. Dan yang terakhir, melakukan improvisasi setiap saat terhadap produk kita. Nah, kalau aplikasi kan ada versinya, update. Nah, produk pun begitu. Dan aplikasi itu produk perusahaan digital. Nah, kalau kita sebagai bisnis kuliner sama harus ada improvisasi atau versi. Nah, versi inilah yang akan kita secara berkala kita rilis terus produk kita, sehingga harapannya semakin hari semakin baik produk kita. Dan jangan lupa setiap ada komplain itu bukan berarti hal buruk ya. Komplain itu hal yang baik sebagai bahan kita untuk improvisasi produk kita. Nah, mungkin itu aja. Mungkin nanti untuk detailnya saya akan lebih dalami lagi di episode selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi. Ciao.